mulut bau duret. Itu baru baunya. Siapapun yang telah mencelakakan bapakku, silahkan tampil ke hadapanku. Aku akan buat perhitungan dengannya. Itulah akibatnya. Orang yang suka menunjukkan kehebatannya tanpa memandang diriku. Gempar bumi. Pasti kau yang berbuat licik. Bangsat! Kau berani menuduhku? Pangeran! Sudah berulang kali aku peringatkan. Kalian jangan mengadakan pertunjukan lagi. Dan meminta sumbangan kepada rakyat dengan seenaknya. Apa hakmu melarang kami mencari nafkah? Sedangkan kau sendiri telah menaikkan pajak dari penduduk desa. Padahal kau bukan pejabat kerajaan. Sama sekali tidak punya wewenang. Mayang yang cantik. Bicaramu sungguh berani. Kalau sampai Datuk mendengar, kau pasti celaka. Aku tidak takut pada datukmu. Jangan suka menentang Datuk. Nanti kalian bahaya sendiri. Gempar bumi. Aku tahu niat jahatmu. Kau mencelakakan aku bukan karena soal pajak, tetapi karena aku telah menolak lamaranmu 14 hari yang lalu. Kalau kau tahu tujuanku, kenapa kalian membangkang? Menolak lamaranku, berarti kau mencari mati. Aku tidak takut mati. Tidak peduli kau pembantu datuk. Lebih baik aku mati daripada menjadi istrimu. Kalau itu maumu, baik. Ayo, serang aku. Mayang, hati-hati. Lepaskan! 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 Kau cukup manis. Lebih cocok jadi istriku. Gempar bumi. Lepaskan! Lepaskan! Kau menganggap rendah pada diriku. Kembalikan anakku. Kalau kau masih menginginkan anakku, Rupanya kau punya rencana jahat terhadap anakku. berani menentangku. Nyawamu hanya sampai di sini. Setan! Siapa kau? Kenapa ikut campur urusanku? Tanjung Katung airnya biru. Hah? Anak rantau bermain congklak. Sudah beruntung aku bertemu. Rupanya kau si gajah bengkak. Batu laut si Batu Karang. Bahkan baru di tanah seberang. Kita bertemu baru sekarang. Mulutmu sudah terlalu lancang. Anak darah mandi di kali. Berenang sampai ke Pulau Rupat. Sengaja aku datang ke Tanah Deli. Akan kutantang semua penjahat.
jurus silatku belum mampu menandingi jurus silat dari Tanah Deli. Jurus silatnya setingkat dengan jurus yang dimiliki oleh Datuk Sipatoka. Akan kucoba dengan jurus orang tua gila mengebut lalat. Akan kucoba dengan jurus Rambang 12. Jurus silat harimau. Tua gila. Totokan jarak jauhnya luar biasa. Berdebah! Kau meremehkan aku! Kurang ajar! Kentut bau duren! Itu baru baunya, belum lagi ampasnya. Mau, Alasar! Ya! Itu baru jurus orang gila. Belum lagi kugunakan jurus orang waras. Kok bisa mati berdiri? Hah? Siapa kau sebenarnya? Aku. Hah? Pendekar Kapak Mod Naga Geni 212. Ada hubungan apa dengan si tua gila dari Adalas? Hah? Tua gila. Dia paman guruku. Pantas. Jurus yang mengalahkan aku tadi rupanya dari si tua gila itu. Maaf, aku tidak mau berurusan dengan orang gila semacam kau. Siapa dia, Pacu? Gempar bumi. Dia yang telah mengacaukan pertunjukan sulap. Nak Wiro, suatu kehormatan bagi saya. Kau mau berkunjung ke tempatku yang sangat sederhana ini. Justru saya sangat beruntung sekali dapat bertemu dan berkenalan dengan Pace. Dalam pengembaraan saya ke Pulau Andalas ini. Silakan duduk, Nak Wiro. Terima kasih, Pace. Terima kasih atas bantuan kepada kami. Kalau boleh saya tahu, urusan apakah sampai kau berkelana ke daerah Indragiri?
Mungkin Pace dapat memberi petunjuk. Jalan mana yang harus kutempuh agar saya sampai ke Bukit Tambun Tulang. Bukit Maut yang mengerikan. Kau mau pergi ke sana? Iya. Orang yang kucari berada di bukit itu. Siapa dia? Saya belum tahu siapa orangnya. Yang pasti namanya Datuk Sipatoka. Datuk Sipatoka. Dia memang berilmu tinggi, tetapi berhati iblis. Sejak masih muda, dia telah menebar kejahatan dan membunuh ratusan manusia tak berdosa. Sungguh suatu perbuatan yang kejam. Daging korbannya menjadi santapan harimau peliharaannya. Sedangkan tulang belulangnya ditimbun di suatu tempat sehingga menjadi sebuah bukit. Ini satu tantangan bagi pendekar untuk menumpas kejahatan dan kebejatan Datuk Sipatoka. Iya. Gempar bumi yang kau kasih pelajaran tadi adalah tangan kanan Datuk Sipatoka. Selain dia, masih ada lagi beberapa anak buah yang patuh kepada perintahnya. Kalau begitu, Datuk Sipatoka orang yang sangat berpengaruh di Pulau Andalas ini. Iya. Mereka merampok dan memeras penduduk. Juga sering menculik gadis-gadis yang masih perawan. Anak Kumayang hampir jadi sasaran gempar bumi. Betul, Wiro. Kehidupan penduduk di daerah ini selalu dicekam rasa ketakutan setiap hari. Apakah tidak ada yang berani untuk menumpasnya, Pace? Banyak. Banyak sekali tokoh-tokoh silat golongan putih yang pergi ke sana untuk melawan Datuk Sipatoka. Mereka tidak pernah kembali dari Bukit Maut itu. Dari penuturanmu, sangat menyeramkan, Maya. Nawiro, berpikirlah sekali lagi sebelum kau menginjakkan kakimu di sana. Aku justru ingin membuktikan sendiri. Kebenaran cerita orang-orang tentang angkernya Bukit Tambun Tulang. Sekaligus bertegur sapa dengan Datuk Sipatoka. Kalau tekadmu sudah bulat, saya hanya bisa berharap kau pulang dengan selamat. Dan jangan lupa, mampirlah lagi ke tempatku yang sederhana ini. Terima kasih, Pace. Saya pasti datang ke sini lagi. Itu janjiku. Terima kasih, Maya. Ya, Wiro. Mudah-mudahan anak muda itu selamat. Wiro, kalau kau izinkan, aku juga mau ikut kau ke Bukit Tambun Tulang. Kau? Kau mau ikut ke sana? Ya, aku ingin balas dendam pada si keparat gempar bumi yang telah mencelakakan bapakku. Aku sangat kagum pada keberanianmu. Tapi saat-saat sekarang, tenagamu sangat dibutuhkan oleh bapakmu. Pertama, kau harus merawat luka kakinya.
Kedua, 7 hari lagi bapakmu akan meresmikan berdirinya perguruan Kejora. Kau harus ikut mendampingi beliau. Tapi Maya, pulanglah. Sebaiknya kau turuti nasihat. Bapak dan adikmu tentu sudah menunggu. apakah kau akan menepati janji? Janji? Kau berjanji akan datang ke rumahku lagi? Tentu. Aku pasti datang untuk menemuimu lagi. Terima kasih, Wiro. Sebaiknya perjalananku ke Bukit Tambun Tulang kutunda sampai datangnya terbitnya matahari.